Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Nah, kali ini kita mau membahas nih salah satu kisah yang ada dalam Al-Quran, yaitu kisah Luqman Al-Hakim. Oke, sebelum kita membahas kisahnya, mari sama-sama kita dengarkan dalil Al-Quran yang berbicara tentang kisah Luqman Al-Hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Oke, baiklah teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat Masya Allah tadi itu, yaitu dalam Quran Surah Luqman ayat 12-19. Nah, jadi saya di sini akan menceritakan sedikit kisah tentang siapa sih si Luqman Al-Hakim ini dan mengapa nama beliau dicantumkan atau diabadikan dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim hanyalah seorang budak pengembala yang berkulit hitam. Namun, ia tersohor dengan akhlak dan kepribadiannya, serta tutur katanya yang bijak, mendalam, serta memiliki bobot makna. Nah, saat Nabi Daud mendengar kabar tentang dirinya, beliau pun tergerak mengutus ajudan agar segera menebus dan memerdekakan Luqman. Dalam waktu yang singkat, ia mengangkat Luqman agar menjabat selaku hakim di wilayah kekuasaannya. Nah, karena inilah, di dalam Quran Surah Luqman ayat 12 disebutkan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada Luqman berupa hikmah. Nah, pengertian hikmah di situ sangat erat kaitannya dengan petunjuk atau hidayah, yaitu ketika seseorang sudah menatap dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, bahkan merasa dengan perasaan Allah, maka dia pun akan berucap dengan ucapan Allah juga. Tidak akan muncul kata-kata mubazir dan sia-sia yang keluar dari mulutnya. Luqman Al-Hakim sendiri pernah memberi tausiah intensif perihal hikmah kepada putranya.
khususnya mengenai ciri-ciri orang bertakwa. Kapanpun dan dimanapun selalu memiliki karakteristik yang sejajar antara satu dengan yang lainnya. Suatu ketika, saat Luqman mengajari putranya dengan kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat, Luqman berkata, "Wahai putraku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agamamu dan duniamu. Terus lakukan hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan omongan dan cacian orang, sebab takkan pernah ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima. Takkan pula ada cara untuk menyatukan hati mereka." Lalu Luqman pun memerintahkan kepada putranya untuk mendatangkan seekor keledai kepada mereka untuk membuktikan bahwa membuat semua orang legawa itu sangatlah sulit, bahkan bisa dibilang sama sekali tidak mungkin terjadi. Karena apapun yang diperbuat oleh seseorang akan selalu ada yang mempermasalahkan, dan akan selalu ada yang tidak setuju. Singkat cerita, perjalanan mereka pun dimulai. Luqman menaiki keledai dan menyuruh putranya berjalan menuntun keledai. Kemudian Luqman dan anaknya ini bertemu dengan sekelompok orang yang menangkap pemandangan yang menurut mereka itu adalah hal yang sangat aneh. Lalu sekelompok orang tersebut berkomentar atau mencaci. Anak kecil itu menuntun keledai, sedang orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah congkak dan sombongnya orang tua itu. Lalu Luqman pun berkata, "Putraku, coba dengar apa yang mereka katakan." Setelah mengatakannya, Luqman bergantian dengan putranya. Kini giliran Luqman yang menuntun keledai dan putranya naik di atasnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka bertemu dengan sekelompok orang lagi. Dan pastinya sekelompok orang ini merasa sangat aneh dengan pemandangan yang mereka lihat. Lalu sekelompok orang itu berkata, "Lihatlah, anak kecil itu menaiki keledai, sementara orang tua itu malah berjalan kaki menuntunnya. Sungguh alangkah buruknya akhlak anak itu." Kemudian Luqman berkata lagi kepada putranya, "Wahai anakku, dengarlah apa yang mereka katakan." Setelah mengatakan itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan lagi. Nah, kali ini keduanya menaiki keledai mungil itu. Mereka berdua terus berjalan hingga melewati sekelompok orang yang duduk di pinggir jalan. Lagi dan lagi, mereka unjuk gigi saat melihat Luqman dan putranya. Dua orang itu naik keledai berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit, bahkan mereka mampu berjalan kaki. Betapa mereka tidak tahu kasihan kepada hewan. Sindir seseorang yang melihat Luqman. Kemudian Luqman kembali menasihati putranya. "Lihatlah apa yang mereka katakan, wahai putraku." Setelah itu, mereka berdua tanpa menghiraukan caci maki orang-orang tersebut, Luqman dan putranya kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan terakhir ini, mereka berjalan kaki bersama sambil menuntun keledai. Kemudian mereka bertemu dengan sekelompok orang. Lalu sekelompok orang itu berkata, "Subhanallah, lihat, dua orang itu menuntun keledai bersama. Padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaikinya saja? Betapa bodohnya mereka." Setelah mendengar cacian itu, Luqman pun kembali menasihati kepada anaknya. "Dengarlah apa yang mereka katakan. Bukankah telah aku katakan padamu? Lakukan apa yang bermanfaat bagimu dan jangan kau hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini." Nah, dari cerita kebijaksanaan Luqman tersebut dapat dipetik hikmahnya loh, bahwa manusia haruslah menjadi orang yang kuat sehingga memiliki pendirian yang teguh dan kokoh, tidak goyah dengan terpaan angin, tak lapuk oleh hujan, dan tak lekang oleh panas. Tidak hanya itu, nasihat-nasihat Luqman juga sangat banyak sekali, baik yang didokumentasikan di dalam Al-Quran ataupun di kitab-kitab para ulama. Dari cerita ini, saya harap kisah ini dapat memotivasi para teman-teman yang selalu goyah hanya dengan perkataan orang lain. Karena dari perkataan Luqman, kita harus mempunyai pendirian yang teguh, yaitu tidak gampang goyah hanya karena perkataan orang lain. Selagi itu bermanfaat bagi kita dan bagi agama kita,
why not gitu, kenapa tidak kita lakukan. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan cerita tentang Luqman, dan saya harap dan saya yakin pasti akan ada hikmah yang dapat teman-teman petik dari kisah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.